Mohon tanya dok, suami saya penderita diabetes sudah sekitar 10 Ya, tahun. Obat apa yang bisa menyembuhkan diabetes agar tidak ketergantungan dengan obat kimia yang selama ini dikonsumsi? baik. Jadi diabetes ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai penyakit metabolik. Ya, penyakit metabolik atau metabolic syndrome, di mana gula darah di atas 200, ya. Kalau puasa di atas 120 atau 110 ke atas itu sudah masuk kriteria diabetes. Kalau sekarang ini pakainya gula darah sewaktu di atas 200, ya. Atau HbA1c-nya di atas 6. Ya kalau yang baru ya, 6, maksudnya baru kena itu di atas 6 itu harus warning, atau sebagainya menyebut 7 ke atas. Tapi kalau yang sudah kena biasanya malah angkanya 8. HbA1c-nya itu kalau bisa di bawah 6. Di atas itu warning, ya bahaya. Nah, yang namanya metabolic syndrome itu mesti melibatkan habit. Ya. Jadi tadi yang saya bilang habatus sauda itu bagus banget, dan juga zaitun. Nanti bisa di googling, di riset. Saya biasanya nyari itu di Google Scholar, ya, atau bisa juga di banyak inilah jurnal tuh sekarang secara gratis bisa diakses dan itu mudah, gitu ya. Zaitun untuk menurunkan kadar gula darah bagus sekali. Habatus sauda sama, ya, karena habatus sauda itu bekerja tidak di pankreas. Jadi dia di luar pankreas. Ya, sehingga tidak ngutak-utik insulin. Rata-rata obat itu yang diutak-utik insulinnya atau pankreasnya. Tapi kalau habatus sauda enggak. Insulinnya tidak dinaikkan, tapi dia bekerja di luar pankreas sehingga gula darah turun itu tanpa melibatkan aktivitas pankreas atau ekstra pankreatik. Tetapi sekali lagi, jangan hanya nempuh obatnya, tapi lifestyle-nya. Gula darah kita naik karena apa? Bukan karena makan lemak, bukan. Lemak kita tidak akan naikin gula. Apakah makan protein naikin gula darah kita? Tidak. Jadi makan telur, makan ikan, makan daging, tidak akan naikin kadar gula darah kita. Jadi makan banyak itu apakah langsung gula darah naik? Enggak. Ya, makan banyak tidak identik dengan gula darah naik. Nah, yang menaikkan gula darah itu apa? Makanan yang mengandung kadar gula atau karbohidrat tinggi. Ya, dicatat ini ya, yang menaikkan gula darah kita itu makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Ya. Jadi kalau makan gaji, gula nggak naik. Makan protein, gula nggak akan naik. Makanya kenapa habatus sauda misalnya kalau minum banyak pun gula nggak akan naik, karena memang itu minyak. Ya, makanya selain habatus sauda jadi minum untuk menurunkan, kalau sudah normal, jangan terus menyengaja dinaikkan lagi. Ya, caranya bagaimana? Membatasi asupan makanan yang menyebabkan gula darah naik. Apa saja? Ya, semua yang mengandung gula tinggi atau karbohidrat tinggi. Itu yang dibatasi, gitu ya. Saya nggak perlu nyebut nama karena yang namanya karbohidrat itu kan macam-macam. Ya, di nasi ada, di kentang ada, di jagung ada, di ubi-ubian ada, di buah ada, gitu ya. Berarti nggak boleh semua, bukan nggak boleh, dibatasi. Ya, dibatasi. Karena kadar gula darah naik itu karena kalau kita memakannya berlebihan, itu akan menyebabkan kadar gula darah kita naik. Gimana kalau berhenti sama sekali? Ya nggak apa-apa kalau kuat, gitu ya. Cuma orang Indonesia ini kan paling nggak kuat, ya. Tapi kalau kuat bagus. Lantas kebutuhan gula kita dapat dari mana? Tubuh kita tuh bisa memproduksi gula. Makanya selain membatasi asupan karbohidrat tinggi biar gulanya nggak naik, ya. Terus konsumsi herbal tadi, habas tadi, nanti dosisnya bisa beda-beda tergantung kadar gulanya, gitu ya. Ditambah lagi satu hal. Satu hal ini bisa menaikkan kadar gula walaupun kita nggak makan gula. Ini perlu diingat. Ini satu habit jelek ini bisa menaikkan kadar gula walaupun tidak mengkonsumsi gula. Apa itu? Tidurnya kurang, ya, atau sleep deprivation, atau kurang tidur. Nah, kurang tidur itu akan meningkatkan kortisol. Kortisol itu akan meningkatkan gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu adalah liver memproduksi gula. Nah, jadi liver kita itu bisa memproduksi gula. Nah, jadi kalau produksi gula di liver tinggi, walaupun nggak makan gula, gulanya bisa naik gara-gara kurang tidur. Nah, itu penting. Makanya habit itu dijaga. Kalau sudah diabetes, makan gulanya tinggi, stresan, kurang tidur, wah itu mesti numpuk-numpuk itu gulanya. Nah, ini beberapa lifestyle yang harus dijaga.
Demikian jawaban dari kami.